saya Sofia Sambodo dengan NIM I1B023014. Di sini kami akan menunjukkan video mengenai edukasi konseling KB. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, selamat datang di Klinik Kesehatan. Saya perawat Aida yang akan mendampingi Ibu pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya Ibu bisa menyebutkan nama dan usianya? Nama saya Sofi Sus, usia saya 28 tahun. Oh baik Ibu Sofi, sebelumnya untuk sesi konseling ini nanti akan dimulai mungkin sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, untuk yang pertama Ibu bisa menceritakan atau ada keluhan apa ya Ibu, bisa diceritakan? Jadi gini Sus, saya ingin konsultasikan terkait kontrasepsi yang dimana saya dan suami itu ingin menunda kehamilan terlebih dahulu Sus. Begitu ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berbagai macam alat kontrasepsi ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah memakai alat kontrasepsi kami sebelumnya? Sebelumnya saya pernah pakai pil KB Sus, tapi efek sampingnya di saya bikin mual dan bikin pusing gitu. Oh begitu ya Bu. Memang dari beberapa wanita memiliki hormon yang berbeda ya Ibu. Terlebih lagi itu perlu dipertimbangkan untuk hal itu. Apakah Ibu sedang mencari metode lain yang lebih praktis dan juga minim efek samping? Ya Sus, saya cari yang nggak ribet dan nggak bikin pusing. Nah, baik Ibu, nanti saya jelaskan Ibu terkait dengan metode alat kontrasepsi yang lebih praktis dan minim efek samping. Oke Sus. IUD adalah alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim Anda untuk mencegah kehamilan. Seutas tali dengan panjang sekitar 1 atau 2 inci akan menggantung di bagian atas vagina Anda. Efek samping IUD adalah jangka panjang dan dapat disembuhkan dan efektivitasnya lebih dari 99%. Artinya, kurang dari 1 dari 100 orang yang menggunakan IUD akan hamil setiap tahunnya. Kemudian, IUD dibagi dua jenis, IUD hormonal dan IUD tembaga. IUD hormonal ini menggunakan hormon levonorgestrel untuk mengentalkan lendir di serviks untuk menghentikan sperma mencapai sel telur. Mereka juga menipiskan lapisan rahim sehingga lebih sulit bagi sel telur untuk menempel padanya. Selanjutnya yang kedua ada IUD tembaga, dibungkus dengan tembaga dan mengubah cara sel sperma bergerak sehingga mereka tidak dapat berenang menuju sel telur. Kemudian bagaimana sih rasanya dimasukkan IUD itu? Nah, untuk memasang IUD, dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina dan menggunakan alat khusus untuk mendorong IUD melalui lubang serviks ke dalam rahim. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih dari 5 menit. Beberapa dokter menyarankan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri sebelum memasang IUD untuk mencegah kram. Beberapa orang mengalami pusing selama atau setelah IUD dipasang dan ada kemungkinan kecil pingsan. Apa aja sih yang dapat diharapkan setelah prosedur pemasangan IUD? Mungkin dalam hal ini mengalami kram dan bercak, tetapi ini hampir selalu hilang dalam waktu 3 hingga 6 bulan. IUD hormonal pada akhirnya membuat menstruasi lebih ringan dan mengurangi kram. Mungkin tidak menstruasi sama sekali. Di sisi lain, IUD tembaga dapat membantu menstruasi lebih berat dan kram semakin parah. Salah satu hal yang mengagumkan tentang IUD adalah jika Anda memutuskan untuk hamil, dokter dapat cepat melepaskannya dan Anda bisa dapat segera hamil. Kemudian ada berapa lama sih setelah memasang IUD dapat berhubungan seks? IUD mulai bekerja segera jika dipasang selama 4 hari pertama periode menstruasi. Jika Anda menggunakan IUD pada waktu lain selama siklus menstruasi, perlindungan akan dimulai setelah 7 hari. Tahukah Anda bahwa IUD juga dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat? Nah, jika sudah memasang IUD dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seks tanpa pengaman atau kondom, tingkat efektivitasnya lebih dari 99%. Itu sebenarnya cara paling efektif untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks. Perlu dicatat bahwa IUD tidak membuat bertambah berat badan, tidak mengubah gairah seks, dan tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual. Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai beberapa alat kontrasepsi dan juga jangka waktunya, kemudian efek sampingnya. Dan Ibu lebih tertarik menggunakan alat yang mana?
Kalau dari saya, kayaknya saya lebih tertarik pakai IUD sih sus. Baik Ibu, nanti saya akan bantu jadwalkan ya Ibu untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Kalau hasilnya baik, nanti kita akan lanjut untuk ke pemesanannya. Ibu jangan khawatir, nanti kami dari tim medis akan membantu untuk menampingi Ibu selama proses berlangsung. Dan semua tindakan itu dilakukan dengan aman dan nyaman. Baik sus, saya merasa lebih yakin sekarang. Syukurlah kalau begitu Ibu, nanti Ibu bisa mengikuti prosedurnya ya sesuai dengan arahan yang sudah diinstruksikan. Baik sus. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah terbuka dengan saya dan sudah memilih ya Ibu untuk melakukan asumsinya tadi IUD ya. Dan terima kasih Ibu sudah kooperatif juga selama tadi sesi konseling berlangsung. Apakah sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Saat ini belum ada sih sus. Baik, belum ada ya Ibu. Mungkin nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya saja ya Ibu.